Polemik antara Rais Aam, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar dengan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini masih terus berlangsung Tribuners dan kedua belah pihak ini justru saling bantah. Masalah di tubuh PBNU mulai mencuat setelah keluarnya surat edaran PBNU tentang tindak lanjut keputusan rapat harian syuriah PBNU yang diteken oleh Wakil Rois Aam PBNU Afifuddin Mir dan Khatib Ahmad Tajul Mafakir pada Selasa 25 November 2025 lalu. Di surat ini juga disebut selama kekosongan jabatan Ketua Umum NU, kepemimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rois Aam selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Nah, surat ini dikeluarkan oleh Khatib Tajul Mafakir. Dia mengatakan surat ini merupakan risalah rapat dan Rois Aam PBNU Miftahul Ayar ini menegaskan bahwa 26 November 2025 Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Miftahul mengatakan kepemimpinan PBNU kini bertangan Rois Aam dan pernyataan tegas Rois Aam ini disampaikan setelah silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para syuriah PBNU dan PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur pada Sabtu 29 November kemarin. Miftahul menegaskan bahwa keputusan syuriah PBNU ini bersifat final, terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 12:45 waktu Indonesia Barat dini hari. Kiai Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rois Am. Kemudian Miftahul juga menambahkan penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama ketua umum tidak lagi memiliki legitimasi. Rois Am menegaskan rapat harian syuriah PBNU sudah disusun berdasarkan data dan kondisi real atau risalah harian syuriah PBNU ini sudah disusun berdasarkan data dan kondisi real. Gus Yahya sendiri menegaskan dia masih sah menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Tribuners. Gus Yahya menyebut pergantian Ketua Umum PBNU hanya bisa dilakukan melalui muktamar. Dia mengatakan secara jujur berdasarkan ADART NU dia tetap sebagai Ketua Umum PBNU dan tidak bisa diganti atau dimungkinkan kecuali melalui forum muktamar atau muktamar luar biasa. Gus Yahya menambahkan bahwa secara de facto dia juga masih menjalankan tugas-tugas sebagai mandataris Muktamar ke-34 NU di Lampung untuk masa khidmah 2021 hingga 2026 atau 2027. Dia menyebutkan agar program serta pelayanan organisasi PBNU tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya ini menyatakan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU secara de jure dan de facto. Dia mengatakan jabatan Ketua Umum PBNU ini hanya bisa diganti melalui forum muktamar atau muktamar luar biasa sehingga tidak bisa diberhentikan dengan mekanisme lain, sebagaimana tertuang dalam anggaran rumah tangga ART-NU. Gus Yahya sendiri menjelaskan secara de facto dirinya masih menjalankan sejumlah tugas sebagai mandataris Muktamar ke-34 NU di Lampung untuk masa khidmah 2021 hingga 2026 atau 2027. Begitupun terhadap program serta pelayanan PBNU. Dia masih mengajarkan penanganan dinamika konflik di tubuh PBNU melalui bimbingan para masyayikh serta melalui ikhtiar islah untuk menjaga persatuan organisasi. Nah, Khatib Suriah Sarmidi Husna membenarkan surat yang memberhentikan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Ini dia sampai saat konferensi pers di Hotel Sultan Tribunals. Menurutnya, permasalahan mengenai tidak adanya stempel karena terdapat sejumlah masalah. Konflik internal di pucuk kepemimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU masih terus bergulir. Kursi kepemimpinan Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum Ormas Islam ini kini terguncang. Apalagi setelah pekan lalu beredar surat yang menyatakan Gus Yahya tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU.
Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari rapat harian Syuriah PBNU November lalu di Jakarta yang meminta Gus Yahya mundur dari kursi Ketua Umum dalam waktu 3 hari sejak diterimanya keputusan rapat harian Syuriah. Jika dalam 3 hari tidak mengundurkan diri, rapat harian Syuriah PBNU memutuskan memberhentikan Yahya Khalil Stakuf. Surat edaran terbaru ini bercap tanda tangan elektronik Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir dan Khatib Ahmad Tajul Mafakir. Pada butir selanjutnya dinyatakan Yahya Khalil Stakuf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas, dan atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU. Di bagian penutup disebut bahwa selama kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU, maka kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rois Aam selaku pimpinan tertinggi ulama. Rois Aam PBNU adalah Kiai Haji Miftahul Ahyar Tribuners. Sementara Yahya menyatakan surat ini tidak sah. Dia menegaskan masih berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejalan dengan ini, Gus Yahya mencopot Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dari jabatannya sebagai Sekjen PBNU. Pencopotan Gus Ipul sendiri berdasarkan keputusan rapat harian Tanfiziyah yang digelar pada Jumat kemarin 28 November di kantor PBNU Ahmad Raya Jakarta dan rapat dipimpin langsung Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU. Dan selain mencopot Gus Ipul, rapat Tanfiziyah ini juga mengganti beberapa pengurus lain dan rapat mengganti Kiai Haji Masyhuri Malik dari Ketua PBNU menjadi Wakil Ketua Umum. Kemudian Good Five dicopot dari posisi Bendahara Umum menjadi Ketua PBNU. Amin Said Husni ditunjuk mengisi posisi Sekjen menggantikan Gul dan terakhir Sumantri dari posisi semula sebagai Bendahara ke posisi sebagai Bendahara Umum. Rois Aam PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar akan Gus Yahya ini tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum sejak 26 November 2025. Artinya, menurut Miftahul, Gus Yahya ini tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak menggunakan atribut Ketua Umum Tribuners. Maka kita lihat nanti. Nah, yang ketiga, saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Ada muktamar ke-34 yang lalu. Saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Nah, yang keempat, bahwa kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat Syuriah, rapat harian Syuriah yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian Syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Ya. Apalagi gitu. Memberhentikan misalnya salah seorang wakil sekjen itu rapat harian Syuriah tidak bisa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.